warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu selalu diingatkan, kita bersyukur kepada Allah. Kenapa ini selalu atau sering disampaikan? Karena Allah telah ingatkan kepada kita, qalilan ma tashkurun, karena sedikitlah orang-orang yang bersyukur, itu kata Allah. Mudah-mudahan kita yang sering disampaikan, kita termasuk hamba Allah yang bersyukur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kata orang Minang, putih kapeh dapet dica liak putih hati bergada. Apa buktinya kita orang yang bersyukur? Di antaranya pagi ini kita sholat di awal waktu, dilakukan berjamaah, dilakukan di masjid, terutama untuk laki-laki. Bagi ibu-ibu 2 dapat. Artinya di masjid juga, di rumah pun juga sama, bahkan lebih nilainya di rumah kalau dikerjakan dengan baik dan sempurna. Tapi kita rata-rata kalau di rumah sholat kita tidak sempurna, nak. Ayatnya pendek-pendek saja, nafalnya gitu. Tentu lebih baik kita, insya Allah mudah-mudahan nilainya ke masjid. Karena dengan imam yang bacanya agak panjang, tidak panjang, itu 1 huruf saja nilainya 10. Mudah-mudahan kita yang merdeka juga mendapatkan rahmat Allah. Kemudian salat dan salam kita selalu mengingatkan kepada kita, mari bersalat kepada Nabi. Mudah-mudahan kita nanti insya Allah akan mendapatkan syafaat daripada beliau. Syafaat pertolongan. Dengan izin Allah SWT. Bapak Ibu, kita lanjutkan ceramah kita minggu yang lalu atau sebelumnya. Masih ingat judulnya? Kita lanjutkan, judulnya adalah mencari kebahagiaan dunia akhirat. Di antara dasarnya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, bahagiakanlah dunia kami dan bahagiakanlah akhirat kami, dan jauhkanlah kami dari sisaan api neraka. Dikenal dengan doa apa? Doa sapu jagat. Termasuk kita sampai ke Makkah, pai umroh besok, kalau tidak hafal doa panjang-panjang, perbanyak saja baca doa Rabbana atina il akhir tadi. Kemudian sebagai landasannya yang lain adalah surat Al-Qasas ayat 77. Kalau dia sering diulang dari gerak kasar menjadi gerak halus menjadi gerakan otomatisasi namanya. Kalau diulang, ibu-ibu, mudah-mudahan selalu ingat di pikiran kita. Dan nanti kalau nampak peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan apa yang kita sampaikan, langsung otomatis pikiran dan hati kita menerimanya. Tapi kalau sekali setahun kita dengar, atau jarang kita mendengarnya, susah nanti kita untuk bisa menyambung ke pikiran kita dan hati kita. Di ayat yang tadi di surah Al-Qasas diingatkan bukan dunianya dulu, akhiratnya. Kita ulang bunyi ayatnya, nanti disambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa asin kama asanallahu ilaika
Wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin, kata Allah. Yang artinya, carilah olehmu tentang kebahagiaan negeri akhirat. Akan tetapi jangan melupakan kamu dari kenikmatan dunia. Jadi dunia tidak ditinggalkan. Kemudian berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan jangan kamu berbuat kerusakan. Sungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerusakan atau berbuat buruk. Ibu, jadi tadi mencari bahagia negeri akhirat. Sekarang negeri akhirat itu yang mana? Negeri akhirat itu adalah wabil akhiratihum. Apa lagi semuanya? Wabil akhiratihum yuqinun. Kita yakin dengan kehidupan akhirat. Kapan kehidupan akhirat itu, Bapak dan Ibu yang saya hormati? Awal dari kehidupan akhirat itu adalah kematian, atau kematian adalah akhir kehidupan dunia? Awal kehidupan akhirat. Jadi kalau awak mati, awaklah di alam akhirat. Di awal akhirat itu di alam barzah, di kubur itu awal kehidupan akhirat. Berapa lama kita dikubur? Walau alam. Mulai dari Nabi Adam sampai kini. Coba bayangkan berapa lama. Nah, oleh sebab itu kita Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita menginginkan bahagia di alam barzah itu. Di kubur itu dikenal dengan namanya nikmat kubur. Jadi orang yang bahagia itu dia tenang, senang, selamat dari azab kubur tadi. Di sana ada pertanyaan atau enggak? Ada pertanyaan di kubur enggak? Ada. Apa pertanyaannya? Di antaranya ma rabbuka. Wak ketek-ketek dulu nak ni. Nah, lah dikecewain ku awak ditanya besok, ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Mudah menjawabnya. Kalau kini awak jawab, murah bana pertanyaannya tuh, anak TK, saya anak lulus sekolah bisa jawab. Nah itu. Kalau ndak awak buktikan ibu-ibu, Allah Tuhan kita, kita tidak taat kepada Allah, kita tidak beribadah kepada Allah, maka tidak akan bisa dijawab. Ma adinuka, ma Muhammad, apa agamamu? Siapa itu Muhammad? Saya yakin dan percaya Bapak yang saya hormati, tanpa dijalankan Islam itu, kita tidak akan bisa menjawabnya nanti. Apa jawabnya Bapak dan Ibu-ibu? Aku tidak tahu. Bagi kita yang menyiapkan diri kita untuk selamat aman di kubur, dapat nikmat kubur, rajin beribadah, taat kepada Allah. Lai masuk ada ibu ya. Surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan di manusia kecuali beribadah pada Allah. Sambil duduk, sambil berjalan, kita bisa beribadah. Ibadah itu apa? Secara umum ibadah itu apa saja yang kita ucapkan, apa saja yang kita lakukan, diridhai oleh Allah SWT, itu ibadah. Di antaranya subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, Allah akbar. Kemudian kita ingin aman di akhirat itu kapan? Di saat kita nantilah dibangkit di mahsyar namanya, wa anna sa'ata atiyatu la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil kubur. Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang dan Allah nanti akan membangkit manusia yang ada di dalam kuburnya. Banyak enggak? Dari Nabi Adam sampai kini berapa manusia sadonya? Tidak bisa kita tahu berapa jumlah. Sensus dunia sekarang berapa jumlah manusia?
Hah? 7 miliar, mungkinlah lebih dari 7 miliar. Ambo mendapatkan informasi itulah sekian tahun. Mungkin setahun, mungkin 2 tahun. Bahwa sekarang sensus dunia, penduduk dunia sekarang tuh jumlahnya lebih kurang 7 miliar. Berapa orang Islam? Dari data yang pernah saya baca atau saya dengar, jumlahnya orang Islam di dunia itu hanya 2 miliar. 5 miliarnya non-muslim. Walau alam. Tentu yang tahunya Allah. Nah, coba bayangkan bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, berkumpul orang dari mulai Nabi Adam sampai dunia kiamat, berapa banyak manusia? Masya Allah. Na'udzubillah. Kalau kita ingin nanti selamat di sana, aman di sana, ini Bu, tenang di sana, matahari sejengkal dari kepala, awak berdesak-desakan, sehingga keringat orang ada yang sampai tumit, ada yang sampai betis, dan sampai lutut, dan bahkan sampai dadanya. Apakah yang sampai dada dimaksud tuh aita ganang taka kolam, walau alam. Tapi yang jelas di hadis itu dikatakan seperti itu. Begitu nanti keadaan sekarang kita bayangkan bapak-bapak dan ibu. Saya yakin sangat sedikit qalilan muslimun, orang yang beriman, diantaranya yang mengiman itu sangat sedikit kata Allah SWT. Nah, kemudian bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, masyar yang begitu lamanya, nah, mungkin ustaz lain mengatakan ada 50 tahun kan. Coba lihat hadisnya lagi. Saya sampai hari ini bapak dan ibu, yang saya baca, yang saya dengar itu lamanya kita di sana 40. Tidak disebutkan tahunnya. Kalau ada ustaz namanya BN tahunnya, tunjuk. Kalau ada hadisnya tolong tunjukkan kamu. Oh ustaz kan tidak boleh di karang-karang, tidak boleh ada. Ya, nah. Lamanya 40. 40 itu tentu sangat tergantung dengan amalan-amalan kita. Mungkin Bapak dan Ibu. Bagi orang yang menyiapkan dirinya untuk bahagia di akhiratnya, masa 40 itu terasa hanya sebentar saja. 40 detik saja rasanya waktu bagi dia. Jadi maka nak dikejar 50 tahun itu. Mungkin hanya detik saja bagi orang yang menyiapkan dirinya itu. Bagi orang yang tidak menyiapkan dirinya, bisa mereka berada di dunia ini, makanya dia berada di alam, di masyar itu terasa puluhan tahun, ratusan tahun, dan bahkan ribuan tahun. Perlu enggak kita siapkan untuk bekal untuk akhirat itu? Saya yakin pasti harus kita siapkan. Sebagaimana Allah juga katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 197, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Lah diingatkan di Allah. Kalau siapa yang tidak menyiapkan dirinya, berarti pasti akan menyesal. Sesal dulu pendapatan, sesal kemudian. Apa artinya ayat tadi? Berbekallah kamu. Sesungguhnya sebab bekal untuk akhirat itu adalah takwa. Apa itu takwa? Taat. Apa itu taat? Laksanakan perintah Allah, hentikan larang. Kemudian kita ingin aman, ingin nyaman, ingin selamat kita dalam perjalanan kita nanti. Bahwa nanti saya juga baca sumbernya. Kalau sumbernya ini tidak sahih, tolong tunjukkan saya yang sahihnya. Hadisnya. Tapi yang saya baca, saya katakan mohon maaf, ilmu saya masih seujung. Tapi saya tidak mau mengada-ada. Kalau itu sumbernya, kalau tidak sahih, ingatkan saya nak. Nah, tapi ini mudah-mudahan tidak membuat orang sesat. Yang saya ilmu saya, Bapak yang saya hormati, sampai hari ini perjalanan kita nanti lamanya 3000 tahun.
Tentu juga sangat tergantung dengan amalan kita. Tapi secara umum dikatakan seperti itu. 3000 tahun. Supaya kita menyiapkan diri saat ini. 1000 tahun pertama itu jalannya mendatar. 1000 tahun yang kedua jalan mendaki, 1000 tahun ketiga jalan menurut. Tanpa persiapan aman selamat aman. Kini saja tidak ada bekal kita ibu-ibu haus, ya nak? Minuman tidak ada. Menderita tidak? Derita bahkan kematian. Ibu-ibu dan bapak saya hormati, jadi kita nanti 3000 tahun sudah selesai belum? Ini diantaranya aja kita sebutkan bapak dan ibu ya. Kemudian kita nanti melewati titian apa? Titian sirat. Nah, kalau dulu awak ngaji siratal mustaqim. Kalau siratal mustaqim saja itu jalan naluri. Kalau sirat itu jalan jembatan yang lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Walaupun mungkin maksudnya orang dahulu seperti itu juga, ya nak. Nah, itu walau alam. Tapi yang jelas, bapak dan ibu, kalau kaji orang lama, jembatannya lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Itulah kaji-kaji dahulu ada nggak? Kira-kira di akawak lita mungkin masuk tuh ibu, lika mungkin nak salamai itu sampai ke balik. Nyo narako terbentang tuh narako di bawah. Lika mungkin awak rambut di bawah 7 bisa salamai itu. Enggak bisa selamat. Tapi siapa orang yang bisa selamat? Orang yang menyiapkan dirinya saat berada di dunia, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, dia menjadi orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang dekat dengan Allah, orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepadanya. Kalau dekat dengan Allah kita ibu, mungkinkah kita bisa selamat di perjalanan itu? Awak dekat ya Allah. Insya Allah pasti selamat kita meniti titian syarat. Sebagai contoh Nabi kita mendapatkan namanya mukjizat. Dia adalah beliau melaksanakan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu menurut yang sejarahnya yang saya baca atau menurut sumber yang saya baca itu 2 bulan perjalanan. Dia pulang pergi 2 bulan perjalanan. Nah, kemudian dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, jarak matahari bumi jauh langit pertama saja walau alam jaraknya, apalagi sampai langit yang ke-7 sampai Sidratul Muntaha Nabi hanya beberapa jam saja, tidak cukup 1 hari, sebagian malam. Sekarang kita umat Nabi Muhammad, wajar enggak? Mungkinkah kita bapak dan ibu? Insya Allah selamat kita kalau kita wati Allah wati Rasul. Anu yakin bapak dan ibu kalau lain menangas sami'na wa ta'na, insya Allah nanti titian surat tadi kita selamat. Kemudian bagi orang-orang yang tidak menyiapkan dirinya di saat mereka berada di dunia, di saat mereka hidup di dunia tidak mereka akan menyiapkan untuk beribadah kepada Allah SWT, maka mereka akan masuk ke dalam neraka itu. Baru aja diinjakkan kaki langsung jatuh ke dalam. Neraka itu lobang atau enggak? Dalam atau dangkal? Lai pernah mendengar nanya sampai di ustaz. Dek lamo lupa, dek banyak ragu. Itu biasa tuh. Makanya lupa mainan. Sepengetahuan ambo ibu, Nabi pernah sedang duduk-duduk, berbunyi dentum di kasetnya diputar kembali mungkin oleh Allah. Ditanya ke sahabat, tadi berbunyi apa itu yang berbunyi? Kata sahabat saat itu, tentu yang tahu Allah dan Rasul. Yang berbunyi itu adalah batu dijatuhkan 70 tahun lamanya. 70 tahun batu dijatuhkan baru sampai ke
dasar neraka. Dalam tak? Yang paling berbahaya siapa masuk di karak neraka sampai nanti? Orang munafik. Mana orang munafik tadi berkata bohong. Ada betul kebohongan tak? Contoh HP di makini bohong tak? Apa-apa tanya istri ada tidak? Ada. Dan sebaliknya ada tak betul? Anak bertanya dah mak pa dia ada betifan ada. Betul tak? Coba bayangkan. Jadi berjam berdutur-dutur je kita. Sombong, ada nak sombong kita enggak? Walau Allah. Nah, 70 tahun bapak-bapak dan yang ibu-ibu yang saya hormati dalam neraka itu, cuma bayangkan berapa dalamnya. Panas neraka itu aneh sampai ada Ustaz. Dangek dingin. Dangek. Tapi saya juga pernah dingin, saya pernah baca. Tapi dinginnya nanti dagingku habis karena dingin, saking dinginnya mengerti awak habis dagingku. Walau alam. Tapi yang umumnya adalah Bapak yang saya hormati sesuai dengan ayat wa ma adraka ma, ya neraka itu api yang sangat panas. Ceramah sebelumnya juga sudah kita sih. Dan beberapa sumber yang kita baca, api neraka itu dihidupkan oleh malaikat Malik lamanya selama 3000 tahun. Maiduk Nabi itu. Ini kata lo tuh. 1000 tahun pertama hatinya putih. Tapi putih bukan dingin, tetap wama adraka. 70 kali lipat panasnya api yang ada di dunia. 1000 tahun yang kedua apinya merah. Dia lihat apinya merah. Baik. Dan 1000 tahun ketiga apinya hitam. Panasnya tetap, bahkan mungkin lebih panasnya Bapak yang saya hormati karena dihidupkan terus. 3000 tahun. Lihat kalau masuk neraka ibu-ibu. Lihat kalau ada masuk neraka. Enggak. Karena ayat apa? Surah apa? Supaya awak diingatkan di Allah, mas jangan masuk neraka. Surah apa? Lupa loh Lina. Sebagai penutup mau ingatkan surah At-Tahrim ayat 6. Sebagai penutup kita sampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun gilazun sidadul la ya'sunallah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kalau dulu awak Ustadz mengicen, mohon maafkan, bukan dah hafal deh Ustadz tuh, cuma Ustadz mungkin dia ingin ringkas saja nyoba baca saya ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kan itu si ayat antarkan anak-anak. Baru ayat berikutnya Bapak Somati, apa artinya? Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang bahan bakarnya siapa? Yang bahan bakarnya manusia dan batu. Jadi manusia kok jadi bahan bakar. Apa yang jaganya? Malaikat yang keras dan kasar. Jangan bawa ibu-ibu. Aduh kawan ngecekkan Allah besok adan masuk sarugo besok cek. Bab itu Ridwan tu kawan den cek. Waden kok masuk nak neraka mali itu kawan den mama dan mali keceknya. Itu bagara-gara namanya itu. Malaikat di neraka itu yang mengefalainya adalah malaikat Malik, kemudian adalah malaikat yang lainnya malaikat Zabaniyah. Mereka adalah kata Allah, mereka melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan mereka tidak mendurhakai Allah dan mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu bunyi ayatnya tadi. Oleh itulah Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon maaf, mudah-mudahan kita coba Bapak-bapak dan Ibu untuk menginformasikan bagaimana kita nanti bisa selamat itu dengan bentuk-bentuk judul yang lain nanti. Mungkin untuk hari ini itu saja yang bisa sebagai kesimpulan Bapak dan Ibu ingin bahagia di akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Mana akhirat tadi? Awalnya adalah kubur atau barzakh, kemudian nanti dibangkit namanya masyar, nanti sudah perjalanan yang begitu panjang 3000 tahun.
dan nanti kita meniti titian sirat. Mudah-mudahan kita akan aman dan selamat kalau apabila kita menyiapkan diri kita untuk itu. Demikian saja, terima kasih. Lebih kurang 20 menit ceramah kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi untuk sementara